BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau menggelar rapat koordinasi optimalisasi Universal Coverage Jam Sostek serta sosialisasi perlindungan tambahan bagi anggota Korpri. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuk Linggau Budi Syarif Amanda Situmorang mengajak pemerintah kota dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau melakukan rapat koordinasi optimalisasi Universal Coverage Jam Sostek serta melakukan sosialisasi perlindungan tambahan bagi anggota Korpri Kota Lubuk Linggau pada Selasa, 18 Maret 2025. Budi Syarif Amanda Situmorang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau mengharapkan bantuan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dan kepatuhan badan usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau. Seperti yang diketahui, Kota Lubuk Linggau adalah salah satu kota terbesar yang mempunyai bisnis pariwisata, hotel, rumah makan, dan UMKM. Tentu, BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan kerjasama dengan kepala OPD terkait untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada karyawan ataupun tenaga kerjanya, baik dalam perlindungan kecelakaan kerja maupun perlindungan kematian. Kemudian, dilakukan perlindungan kepada para tenaga kerja miskin dengan menggunakan dana anggaran daerah agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ataupun kematian tidak terjatuh lagi dalam jurang kemiskinan. Selanjutnya, menjamin kegiatan para tenaga kerja mulai dari ketika mereka datang ke tempat kerja sampai mereka kembali pulang ke rumah. Apabila kecelakaan kerja menyebabkan tenaga kerja tersebut meninggal dunia, tentu akan diberikan santunan, yang kemudian akan diberikan kepada ahli waris ataupun keluarga tenaga kerja tersebut. Intan Selampari TV melaporkan. Detik-detik menegangkan penangkapan oknum anggota TNI pelaku penembakan 3 polisi. TNI Angkatan Darat bergerak cepat memburu pelaku utama terkait insiden penembakan 3 anggota kepolisian Polsek Negara Batin dan Polres Wekanan, Polda Lampung pada Senin malam. Penangkapan terhadap Kopral Kepala Basar berlangsung secara dramatis. Kopka Basar ditangkap oleh anggota polisi militer TNI Angkatan Darat di kediamannya dengan penuh ketegangan. Keluarga besar Kopka Basar tidak terima dengan proses penangkapan tersebut dan sempat melakukan perlawanan. Namun, setelah diberikan penjelasan secara rinci, akhirnya pihak keluarga menerima dan menyerahkan oknum anggota TNI yang diduga memiliki arena sambung ayam letter S di Register 44 Kampung Karangmanik. Suasana haru sempat terjadi dengan terdengarnya suara tangisan keluarga yang berusaha menghalangi proses penangkapan. Tak jarang terdengar suara keras dari pihak keluarga yang merasa tidak terima jika Kop KB diamankan. Dari rekaman video yang tersebar luas, terlihat pelaku berbadan tambun mengenakan kaos bermotif loreng hijau. Tangannya diborgol ke di belakang dan ia digiring menuju mobil yang akan membawanya ke kantor Kodim 0427 W kanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kop KB akan dimintai keterangan mengenai siapa pelaku utama yang menembak anggota kepolisian saat penggerbekan berlangsung.
Selain itu, penyelidikan juga difokuskan pada identifikasi jenis dan asal senjata api yang digunakan dalam insiden tersebut. Tim Liputan Silamkari TV melaporkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan libur Idul Fitri bagi seluruh siswa tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta. Libur akan berlangsung dari 21 Maret hingga 8 April 2025 dan kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada 9 April 2025. Setelah sempat libur mulai dari tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 5 Maret 2025 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan masuk kembali pada tanggal 6 Maret 2025 lalu, seluruh sekolah Kota Lubuk Linggau sempat diperintahkan untuk memperbanyak kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan. Hal ini berguna untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak yang mulia, serta meningkatkan kualitas kepribadian para pelajar. Kemudian, menindaklanjuti surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, Nomor 400.6.1432.A/SJ tentang pembelajaran di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau menyampaikan kembali kepada seluruh kepala sekolah, baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, negeri dan swasta sekota Lubuk Linggau, untuk meliburkan seluruh siswa dan siswi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mulai dari tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025. Kemudian,
Pembelajaran akan dimulai kembali pada saat tanggal 9 April 2025 pasca selesai libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar acara nonton bola bersama yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dan menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat, terutama bagi para pecinta sepak bola yang selalu antusias menyaksikan perjuangan tim nasional Indonesia di kancah internasional. Selain menjadi hiburan, acara nonton bareng ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan cara yang menyenangkan dan penuh kebersamaan. Banyak warga yang sebelumnya sibuk ngabuburit dengan mencari takjil di kawasan Taman Kota Alun-Alun Merdeka Kota Lubuk Linggau, kini bisa berkumpul bersama di lapangan terbuka untuk menyaksikan pertandingan yang ditayangkan secara langsung. Suasana kebersamaan yang tercipta di acara ini semakin mempererat tali persaudaraan antara warga, karena mereka bisa berbagi semangat dan dukungan untuk tim nasional Indonesia yang tengah berjuang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah kota, sehingga menarik perhatian banyak warga yang ingin menikmati pengalaman menonton bola dengan atmosfer yang lebih meriah dibandingkan menonton sendiri di rumah. Kehadiran masyarakat yang begitu antusias menunjukkan betapa besarnya dukungan yang diberikan kepada tim nasional Indonesia. Sorak-sorai dan yel-yel penyemangat menggema di seluruh area lapangan, menciptakan suasana layaknya berada di stadion sungguhan. Dalam pertandingan kali ini, tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Australia. Sebuah laga yang tentunya sangat menantang, mengingat kekuatan lawan yang cukup diperhitungkan di dunia sepak bola. Sejak awal pertandingan, masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya laga dengan penuh semangat dan harapan besar agar tim Garuda bisa memberikan performa terbaik mereka. Setiap momen serangan yang dilakukan oleh tim Indonesia disambut dengan sorakan penuh harapan. Sementara, setiap upaya bertahan juga mendapat tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain di lapangan. Namun sayangnya, hasil akhir pertandingan belum berpihak kepada tim nasional Indonesia. Meskipun telah berjuang keras, tim harus menerima kenyataan bahwa mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Kekecewaan memang sempat dirasakan oleh para pendukung yang hadir. Namun, hal tersebut tidak mengurangi rasa bangga mereka terhadap perjuangan tim nasional. Sebaliknya, masyarakat tetap menunjukkan dukungan penuh dan berharap agar tim nasional Indonesia terus berlatih dengan giat serta semakin berkembang di pertandingan-pertandingan mendatang. Meskipun pertandingan kali ini belum memberikan hasil yang diinginkan, masyarakat Kota Lubuk Linggau tetap merasa bangga karena dapat merasakan momen kebersamaan melalui acara nonton bareng ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempererat persatuan dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Dengan adanya dukungan yang terus mengalir dari seluruh penjuru negeri, diharapkan tim nasional Indonesia semakin termotivasi untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Intan Selampari TV melaporkan.
Penumpukan sampah di sepanjang Jalan Sejahtera, tepatnya di Simpang 3 Kelurahan Cereme, Kota Lubuk Linggau, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Sampah yang berserakan di sepanjang jalan ini, seperti sampah plastik, sampah rumah tangga, dan bahan tidak terpakai lainnya, tidak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap, tapi juga mencemarkan lingkungan sekitar. Penumpukan sampah ini disebabkan oleh oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, seperti melemparkan sampah dari rumah ke jalanan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini sangat miris karena jalan ini merupakan jalan umum yang kerap dilalui oleh pengendara. Tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Masyarakat yang melalui jalan ini banyak yang mengeluhkan dampak dari sampah yang berceceran, seperti bau yang tidak sedap dan potensi pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah yang menumpuk juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai bibit penyakit. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat sekitar, seperti demam berdarah, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam mengatasi penumpukan sampah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara teratur. Pemerintah setempat juga perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, penyediaan tempat sampah yang memadai di lokasi strategis dapat membantu mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Tidak hanya peran pemerintah, tetapi masyarakat juga harus turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan penumpukan sampah ini dapat teratasi dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua orang. Intan Selambari TV melaporkan. Menjelang libur panjang Idul Fitri 2025, Polres Lubuk Linggau menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2025 pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Apel yang berlangsung di halaman Mapolres Lubuk Linggau ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Bobi Kusumawardana serta dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan dan keamanan daerah. Apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Musi 2025 diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Di kota Lubuk Linggau, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 20 Maret 2025 dengan melibatkan berbagai unsur penting yang tergabung dalam sistem keamanan dan pelayanan masyarakat. Sejumlah stakeholder turut serta dalam apel ini, diantaranya TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Basarnas, serta jajaran instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik, serta perayaan Idul Fitri di kota Lubuk Linggau. Dalam upaya mengantisipasi lonjakan pemudik yang diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2025, Polres Lubuk Linggau bersama jajaran terkait telah mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam perjalanan mudik. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pendirian 5 pos pengamanan dan pos pelayanan yang akan tersebar di berbagai titik strategis di kota Lubuk Linggau.
Kelima lokasi pos tersebut ditempatkan di area yang dianggap rawan kepadatan dan membutuhkan pengawasan ekstra, yaitu di kawasan perbatasan serta pusat aktivitas masyarakat. Adapun lokasi-lokasi tersebut meliputi Watas, Pasar Impres, depan pusat perbelanjaan, Bandara Lubuk Linggau, dan Simpang Priuk. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Bobi Kusuma Wardana dalam kesempatan tersebut memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan selama melakukan perjalanan mudik. Ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta memastikan kondisi rumah sudah terkunci dengan aman sebelum ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, guna mengurangi risiko kehilangan atau tindakan kriminal lainnya yang kerap terjadi selama musim mudik, Polres Lubuk Linggau menyediakan fasilitas penitipan kendaraan bagi warga yang ingin menitipkan kendaraan pribadi mereka selama mudik Lebaran. Layanan penitipan ini terbuka untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang dapat dititipkan langsung di Polres Lubuk Linggau dengan sistem keamanan yang telah disiapkan guna memastikan kendaraan tetap dalam kondisi aman hingga pemiliknya kembali. Dengan adanya pengamanan serta pelayanan terpadu ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman, serta dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tanpa rasa khawatir terkait keamanan rumah dan kendaraan yang ditinggalkan. Mudik nanti ya, yang akan melaksanakan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan, karena keselamatan yang paling utama. Bila butuh bantuan, silakan hubungi hotline 110. Nanti kami dari pihak kepolisian akan segera hadir membantu warga masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi kantor polisi adalah milik masyarakat. Silakan masyarakat yang membutuhkan atau ingin menitipkan kendaraannya bisa di kantor polisi terdekat, baik polsek maupun di polres. Kita paling tinggal karena bukan jalur lintas yang memiliki jalur tol, kita ini hanya Hamin 2 peningkatan, tidak terlalu signifikan untuk volume nanti kendaraan yang akan melalui di jalur. Intan Sinambari TV melaporkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memberikan kebebasan retribusi kepada seluruh pedagang Kota Lubuk Linggau mulai dari tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Hal ini berarti selama 1 bulan ke depan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun selama tanggal tersebut diberlakukan. Hal ini tentu saja disambut baik oleh seluruh pedagang di pasar Kota Lubuk Linggau, baik para pedagang pasar Mondeng Sepati, pasar ikan Simpang Priok, pasar Bukit Sulap, pasar Impres, dan di kawasan alun-alun Merdeka Lubuk Linggau. Kebijakan Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat tentu sangat membantu pedagang agar tidak merasa terbebani dengan retribusi kebersihan, retribusi keamanan, dan retribusi-retribusi lainnya selama bulan suci Ramadan. Lebih lanjut, Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa apabila masih ada para oknum-oknum nakal yang masih meminta para pedagang untuk membayar retribusi selama dari tanggal yang tertera, maka Wali Kota Lubuk Linggau tidak segan untuk menindaklanjuti oknum tersebut dan meminta para pedagang untuk segera melaporkan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dan melaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindak tegas agar para pedagang bisa fokus mencari uang untuk kebutuhan keluarga tercinta. Intan Silambari TV melaporkan.
setiap tahun ini pasti banyak arus mudik ya, apalagi dengan didukung sekarang seluruh sarana sudah banyak jalan tol. Meskipun kita lihat ada banyak musibah juga ya Bapak Ibu, dengan musim hujan ini banyak jalan putus segala macam, dan ini juga sebenarnya berpengaruh dengan nantinya transportasi di jalan dan berdampak kepada bagaimana kesehatan dari pemudik-pemudik ini. Sehingga untuk mengusung portabilitas ini, program JKN diharapkan meskipun di liburan dengan hiruk-pikuknya kemacetan di jalan, apabila akan mengakses layanan akan mendapatkan kemudahan. Di sini Bapak Ibu, peserta JKN dapat langsung ke FKTP terdekat mesti di luar domisili dan dapat dilayani 3 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau di luar dari libur lebaran yang sesuai dengan ketentuan regulasi Bapak Ibu, kita bisa mengakses layanan tingkat pertama ini kalau kita keluar wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar di fasilitas tingkat pertama di Kota Lubuk Linggau, mau di puskesmas ataupun dokter keluarga, kalau Bapak Ibu akan berobat di Palembang, tidak pada saat arus mudik, itu bisa ya selama ini ya Bapak Ibu ya, maksimal 3 kali. Nah ini sama, konsepnya sama. Jadi kalau nanti ada peserta kita akan mudik baik dari Linggau mau ke Palembang, ke Jakarta, atau sebaliknya ada orang-orang Jawa yang mudik ke Lubuk Linggau, itu bisa nggak mereka mengakses layanan? Bisa, karena memang secara ketentuan sebenarnya bisa dilakukan di luar dari FKTP terdaftar yang ada di masing-masing peserta. Sehingga kalau nanti di dalam perjalanan macet, tiba-tiba sakit, mau mengakses layanan, nggak perlu rujukan dari FKTP asalnya, bisa di FKTP terdekat. Nah, mengapa kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan? Karena pada saat itu juga akan kita mendapatkan info fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas yang di bawah Dinas Kesehatan, mana saja yang akan buka pada masa-masa 31 Maret sampai dengan 7 April. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu terdaftar di puskesmas A di Kota Lubuk Linggau, ternyata dalam jadwal puskesmas tersebut tidak buka, apakah bisa berobat ke puskesmas lain atau dokter keluarga lain yang buka? Karena masih dalam satu lingkup Kota Lubuk Linggau, bisa Bapak Ibu ya. Untuk pengecualian di masa liburan ini 31 sampai 7, walaupun tidak di luar wilayah dari FKTP Bapak Ibu bisa mengakses layanan di FKTP yang buka. Tapi dengan syarat FKTP yang Bapak terdaftar memang tutup ya. Jadi tidak ada alasan kalau FKTP yang terdaftar buka dan Bapak pengen ke FKTP lain kalau masih di kota yang sama, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kondisinya tidak mempersulit dalam kondisi libur lebaran, peserta bisa mengakses di mana saja FKTP yang bekerja sama yang buka pada posisi peserta di mana saja. Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko. Adik, apa dia? Belum azan lah, kau ngajak ke masjid. Woi adik, kita nih di bulan Ramadan nih, harus lebih gercep. Jangan diskon-diskon deh, bawa lagi makan gratis kau gercep. Sholat juga kita harus gercep. Oh, tapi kan belum azan. Wah, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum sholat. Oh, tidur dulu ya? Bukanlah ya, Di. Jadi apa? Nggak tahu. Iya. Jadi kalau kita memanfaatkan ibadah selama bulan Ramadan, terutama sholat yang wajib-wajib, insya Allah kita menjadi manusia yang berkualitas. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Masya Allah. Itu kita harus kerasa-rasa sama Pak Ustadz. Apa benernya ngomongan kau tuh? Lah bener Mayadi. Jadi aku malam tadi terawih, terus aku dengar dia ngomong kalau kita itu harus perbanyak sholat, bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah juga kita perbanyak. Apa ya? Nah tapi ada sih kok, apa? Yang aku bingung. Aku nih perasaan kalau sholat, Allah Akbar, cepet ya. Nah iya, cuman kan gitu ya. Nah, itu aku juga kadang agak cepet. Ada yang ngomong, ya aku cepet sholat kau. Nah perasaan aku doa apa?
Surat-suratnya kalau aku baca tuh lepas. Aku tahu kalau nggak mau cepat. Kenapa? Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Allah, sebut suratnya. Tapi ngapa nggak mau cepet? Perasaan aku pas tuh. Nah itulah kan. Jadi Cak Mano kalau kita tanya beda dengan ahli. Jadi kira-kira Cak Mano ini meningkatkan ibadah sholat terutama biar kita tuh sholatnya berkualitas, ibadahnya juga diterima Allah, lebih banyak pula timbangannya. Ya, jadi mana men? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah, ketemu lagi kita dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Nunggu Buko. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan tahun ini kita kembali bisa berjumpa, dan semoga saja amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang mampu menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita, sehingga kita mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa selalu bermohon agar tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita umatnya, dan tentunya kita juga sangat berharap bertemu dengan beliau untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pemirsa TV yang saya hormati, adapun topik pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini menjelang berbuka ini adalah cara tepat agar pahala sholat berlimpah selama bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Allah sudah menjadikan bulan Ramadan ini bulan istimewa. Karena istimewanya bulan ini adalah pertama, di bulan Ramadan semua dosa kita diampunkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengampunkan dosa kita? Ya tentunya dengan cara kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah diantaranya sholat. Nah, kita punya sholat wajib, juga punya sholat sunat. Kalau sholat wajib itu selalu kita lakukan di luar Ramadan. Dan juga di bulan Ramadan, contohnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini 5 sholat wajib yang harus kita lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh agar apa? Agar sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini ada tambahan dari selain sholat wajib. Kalau di luar Ramadan ini tidak ada. Ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Namanya sholat sunat tarawih. Nah, sholat sunat tarawih ini adalah salah satu bonus yang Allah berikan kepada kita di Ramadan, sehingga sayang sekali para pemirsa sekalian kalau kita sampai tidak melaksanakannya. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari hari biasa di bulan Ramadan ini? Ya tentunya cara pertama, kita harus melakukan ibadah itu sesuai tuntunan. Itu cara pertama. Jadi wudhunya kita buat secara sesuai tuntunan, rukuk, sujud, semuanya, rukun-rukun sholatnya kita sesuai dengan tuntunan. Nah, kalau sudah sesuai pas dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kenapa? Karena kita akan diperintahkan oleh Rasulullah, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi kalau kita sholat sekehendak kita tidak sesuai yang dimana Rasulullah, otomatis sholat kita tidak diterima oleh Allah. Nah kemudian, bagaimana lebih banyak? Cara paling tepat agar pahalanya lebih banyak adalah berjamaah. Ya, sholat yang kita lakukan, jadi semua sholat itu sebaiknya kita lakukan berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah kita akan mendapatkan derajat 27 kali lipat daripada kita sholat sendiri. Kemudian
Ada hal-hal yang lain ketika kita berjamaah itu. Yang pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa TV 9 kali TV yang dirahmati Allah, kalau kita berjamaah maka kita otomatis akan mendapatkan beberapa keistimewaan yang mungkin kalau kita sendirian di rumah tidak dapat. Yang pertama, pahalanya 27 kali dari sholat sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa keistimewaannya, apa kelebihannya kita berjamaah? Kita pasti sholat di awal waktu. Dan sholat di awal waktu ini adalah sholat yang lebih afdol. Nah, sholat di awal waktu. Lalu yang ketiga, apalagi kalau kita melakukan sholat berjamaah itu, selain dia akan lebih afdol karena kita di awal waktu, yang pasti kita tidak akan ragu-ragu. Kenapa tidak ragu? Karena berapa rakaat ya pula sholat. Kalau kita dewean kan kadang tuh pas mau salam terus ingat, tadi aku berapa rakaat ya? Nah, itu kan selalu seperti itu. Tapi kalau kita berjamaah, enggak. Kita niruti imam. Sehingga otomatis kita tidak ragu dengan rakaat. Nah, sudah 3. Lalu yang keempat, apa keistimewaannya kalau kita sholat berjamaah? Apa yang membuat dia lebihnya pahalanya lebih banyak untuk kita kalau kita berjamaah? Kita tidak susah-susah mikir ayat apa yang mau kita baca. Karena kita imam baca ayat apa, kita ikut. Kita hanya mendengarkan imam membaca ayat. Kalau ayat yang dibacanya panjang, banyak ayat yang kita dengar. Kalau yang dibacanya pendek, alhamdulillah. Sehingga ketika kita berjamaah, ini sudah kita dapatkan. Kita sudah bisa mendengarkan bacaan-bacaan imam yang bagus, sehingga sholat kita pun terasa lebih nikmat. Nah, yang kelima, banyak ini, nanti bahas hal yang lainnya. Yang kelima apa? Ketika kita berjamaah, yang kita dapatkan apa? Kita bersilaturahmi dengan sesama kita. Jadi, kalau kita sendirian di rumah, kita tidak bertemu siapa-siapa. Tapi ketika kita ke masjid, kita akan bertemu dengan teman, saudara, sahabat, sehingga semakin sering kita berjamaah, maka semakin sering kita berkomunikasi dengan orang lain, bersilaturahmi, dan janji yang diberikan ke kita bakal silaturahmi. Silaturahmi itu adalah salah satu sarana bagi kita membuat umur kita tambah panjang dan rezeki kita tambah banyak. Nah, ini untuk sholat, semua sholat dia sholat 5 waktu. Tapi ada yang istimewa yang kalau kita dulang, kita cari selama Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Banyak orang yang mengabaikan tarawih, yang merasa, tarawih capek, ngapok. Ada yang 20, 22, 23 jadinya. Ada yang sholatnya 11. Sehingga baru seminggu sholat, besok tidak sholat lagi. Nah, kan sering itu kita perhatikan ya jamaah pemirsa TV sekalian, sering kita lihat awal Ramadan masjidnya penuh. Kenapa? Ini malam-malam pengampunan. Nah, semua ingin diampunkan oleh Allah. Datang penuh, tapi sudah itu lama-lama nyusut. Padahal pahalanya makin hari makin berlimpah. Ketika kita sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, berapa rakaat? 11 rakaat dengan 8 rakaat ditambah 3 witir. Kan setiap rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sholat wajib itu dilipat gandakan oleh Allah, semalah sholat sunat itu seperti kita melakukan sholat yang fardu. Nah, karena itu barangkali jamaah pemirsa TV yang dirahmati Allah, sayang sekali kalau tidak kita gunakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan ini dengan melakukan sholat tambahan, yaitu sholat sunat tarawih berjamaah di masjid. Dengan berjamaah kita mendapatkan pahala yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu cara kita berjamaah, tapi pahala yang lain. Kenapa? Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita ke masjid rame-rame sholat tarawih, apa kata orang sama kita? Tarawih yang belum Ramadan. Nggak ada tarawih sebelum Ramadan. Ramadan itu ada, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana di bulan Ramadan itu juga
Namanya tarawih itu juga kalau kita lakukan sesudah Ramadan, juga orang tertawa, nah sholat tarawih Ramadan enggak lagi. Jadi mari semua pemirsa Silang Pali TV yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan. Mari kita ambil kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak dengan melakukan sholat-sholat sunnah, sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dengan cara seperti itu kita menjadi orang yang menang di dalam Ramadan kita tahun ini. Dan tahun ini kita berharap sekali kepada Allah agar Ramadan kita lebih baik dari kemarin, ibadah kita lebih baik dari kemarin, semua yang kita kerjakan lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, dan mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk bertemu Ramadan tahun depan, sehingga kita bisa beribadah lagi, mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Khusus tadi kita ayo yang pengen banyak pahalanya, lebih banyak pahalanya, ayo lakukanlah sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan bisa mengampunkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu saja barangkali pertemuan singkat kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu pada waktu yang akan datang. Mohon maaf pada kesalahan dan kekhilapan. Allah tempat saya mohon ampun. Dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.